Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahidin Hadi, Guru PPKN SMK Negeri 1 Losarang, Guru PPKN kelas 12. Semua jurusan. Baiklah, kita mulai pertemuan yang kedua ini ya dengan bahasan bab 1, hak dan kewajiban warga negara. Bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sub pokok pembahasan yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Dalam bahasan kita kali ini ada dua konsep besar. Yang pertama adalah konsep tentang hak dan yang kedua adalah konsep tentang kewajiban. Hak dan kewajiban ini pun dibagi lagi menjadi dua. Ada hak dan kewajiban yang bersifat asasi atau orang menyebutnya hak asasi, kewajiban asasi, dan yang kedua hak dan kewajiban warga negara. Apa yang membedakan keduanya? Kalau hak dan kewajiban asasi, maka posisi seseorang yang memiliki hak dan kewajiban itu dia sebagai manusia yang bersifat universal. Hak dan kewajibannya melekat dalam diri manusia sejak ia lahir, bukan pemberian manusia, dan tidak boleh membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi ketika dikatakan hak asasi atau kewajiban asasi, maka posisi seseorang itu secara universal dia sebagai manusia, yang tentu tidak boleh dibeda-bedakan dengan manusia yang lain. Yang kedua, warga negara. Nah, posisi sebagai warga negara, posisi dia menjadi warga negara tentu akan membedakan hak dan kewajiban dia sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban orang dari negara yang lain. Jadi jangan disamakan. Mengapa menjadi berbeda? Karena tiap negara memiliki konstitusi atau hukum dasar yang berbeda-beda. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama adalah hak. Ada hak asasi, ada hak warga negara. Saya katakan tadi, kalau hak asasi berarti hak dia sebagai manusia. Kalau hak warga negara, hak dia sebagai bagian dari warga negara tertentu. Dalam hal ini adalah warga negara Indonesia. Hak asasi manusia, apa itu? Ya, contohnya hak pribadi, hak asasi ekonomi, hak politik, hak asasi dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial, hak asasi pada prosedur hukum. Ini hak-hak asasi yang semua orang di seluruh dunia, tiap-tiap orang di seluruh dunia itu memiliki hak ini yang melekat di dalam dirinya. Nah, berbeda dengan hak warga negara. Tiap warga negara haknya berbeda-beda. Nah, yang kalian lihat ini adalah hak-hak warga negara Indonesia yang tercantum di dalam UUD 45, seperti hak atas kewarganegaraan, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak bela negara, hak berserikat berkumpul, hak memeluk agama, hak pertahanan dan keamanan, hak mendapatkan layanan pendidikan, hak kebudayaan, hak ekonomi, dan hak mendapatkan kesejahteraan. Ini hak-hak yang bisa yang kita semua dapatkan, yang dijamin oleh UUD 45. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua adalah kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban pun ada dua, ada kewajiban asasi, ada kewajiban warga negara. Apa itu kewajiban asasi? Ya, kewajiban yang dia dapatkan yang menjadi konsekuensi dia sebagai manusia, kewajiban dasar seseorang sebagai manusia. Contohnya apa? Hak kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia lain. Jadi menghormati orang lain, hak-hak orang lain itu adalah kewajiban asasi, kewajiban seseorang sebagai manusia. Yang kedua, hak warga negara, kewajiban warga negara, kewajiban sebagai seorang warga negara.
kewajiban tiap warga negara tentu berbeda-beda antara satu warga negara tertentu dengan negara yang lain. Ini contoh adalah kewajiban warga negara Indonesia. Antara lain contohnya kewajiban bela negara, kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara, kewajiban taat pada hukum negara Republik Indonesia, dan lain-lain. Banyak sekali kewajiban warga negara Indonesia. Ini menunjukkan seseorang sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban. Oke ya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita ambil benang merahnya. Lalu demikian, ketika suatu pihak atau ketika seseorang itu memiliki kewajiban, tentu maka pada saat yang bersamaan dia memiliki hak. Demikian juga sebaliknya. Ketika satu pihak atau seseorang itu memiliki hak, maka pada saat yang bersamaan dia memiliki kewajiban. Ya. Nah, ini berlaku pada hak kewajiban asasi maupun hak dan kewajiban kewarganegaraan. Jadi pada terminologi ini orang bisa mengatakan adil itu kalau ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajibannya seimbang itu baru disebut adil. Misal, siswa ketika berada di sekolah, maka siswa punya hak. Apa itu antara lain? Hak mendapatkan layanan pendidikan. Layanan pendidikan adalah hak siswa. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, tentu siswa juga punya kewajiban. Kewajiban taat pada tata tertib sekolah. Nah, ketika bagi siswa mendapatkan layanan pendidikan ini adalah sebuah hak, ya, mendapatkan layanan pendidikan adalah sebuah hak, maka sekolah punya kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan. Jadi di satu sisi haknya siswa mendapatkan layanan pendidikan, di sisi lain kewajibannya sekolah memberikan layanan pendidikan. Itu seimbang. Yang kedua, kewajiban. Siswa wajib taat pada tata tertib sekolah. Di sisi lain, sekolah punya hak untuk punya hak agar siswanya taat pada tata tertib sekolah. Ini juga adalah sebuah keseimbangan keadilan. Ya, jadi kesimpulannya ketika seseorang itu memiliki kewajiban, maka pada saat yang bersamaan dia pun punya hak. Seperti saya katakan, telapak tangan ini ketika ada bagian depan pasti ada bagian belakangnya. Ketika ada hak maka pasti ada kewajiban. Ketika ada kewajiban pasti ada hak. Tidak mungkin ada sebelahnya saja. Sebelahnya kosong, nggak mungkin. Bolong itu namanya. Tidak mungkin. Ya, oke. Terima kasih karena keterbatasan tayangan video. Maka bila kalian ingin melanjutkan ke video berikutnya, ke video yang ketiga, masih dalam bahasan yang sama, kalian bisa lihat di YouTube. Ketik saja atau klik saja hak dan kewajiban Wahyudin Hadi. Nanti akan bisa kalian lihat dan bisa kalian download di YouTube. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.